Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, sekarang saya sedang berada di lahan perkebunan kacang tanah Desa Balun Ijuk. Di sini saya akan membahas informasi seputar budidaya kacang tanah itu sendiri. Nah, kacang tanah ataupun tanaman yang memiliki nama latin Arachidipogea ini merupakan tanaman yang masuk ke dalam suku Leguminosae ataupun tanaman kacang-kacangan. Nah, untuk membudidayakan kacang tanah, ada beberapa teknik yang harus kita lakukan. Di antaranya yang pertama adalah penyiapan bibit. Untuk menyiapkan bibit, kita harus memilih bibit-bibit yang berkualitas. Di antaranya adalah bibit yang tidak terserang jamur. Nah, setelah bibit kita siapkan, langkah selanjutnya adalah kita menyiapkan lahan. Nah, lahan untuk ditanami kacang tanah ini pertama-tama harus dibersihkan dulu dari sampah-sampah yang menghalangi tanah tersebut. Kemudian kita buat bedengan dengan ukuran tinggi bedengan tersebut 25 sampai 30 cm dan memiliki lebar bedengan 60 sampai 80 cm ataupun kita bisa menggenapkannya dengan lebar 1 meter. Nah, setelah lahan tadi sudah dibuat bedengan, kemudian selanjutnya adalah taburkan kapur dan juga teh ayam ke atas bedengan tersebut. Nah, kapur ini bertujuan untuk menetralisir tanah agar tidak terlalu asam. Nah, sedangkan teh ayam ini adalah untuk menambah kandungan unsur hara yang ada di dalam tanah tersebut yang nanti bakal ditanami kacang tanah. Nah, setelah kita lakukan penaburan kapur dan teh ayam, langkah selanjutnya adalah kita harus mendiamkan dulu lahan tersebut selama 3-5 hari. Nah, tujuan untuk mendiamkan lahan tersebut selama 3-5 hari itu adalah biar zat dari kapur dan teh ayam tersebut meresap ke dalam tanah. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan penanaman pada hari ke-6-nya. Namun sebelum biji ditanam, sebaiknya biji kacang tanah tersebut direndam dulu di dalam air selama 3-6 jam. Nah, penanaman biji kacang tanah ini bertujuan adalah untuk memecahkan dormansi biji tersebut ataupun masa peristirahatannya biar lebih cepat berkecambah. Nah, untuk menanam kacang tanah di bedengan, kita harus membuat lubang dengan ukuran dalam 1 sampai 1,5 cm. Nah, jarak tanam antar kacang tanah diusahakan 30 sampai 40 cm. Nah, mengapa memakai jarak seperti ini? Karena tujuannya adalah biar nanti perkembangan biji tanah ini produksinya maksimal, menghasilkan biji yang banyak dan juga berisi. Nah, untuk setelah itu perawatannya tidak terlalu sulit untuk kacang tanah ini. Setelah tanaman tumbuh, kita taburkan lagi pupuk organik berupa teh ayam ke atasnya atau juga kita dapat menggunakan pupuk NPK. Nah, untuk kacang tanah ini tidak terlalu banyak melakukan pemupukan. Setelah 2 bulan tanam baru kita lakukan penaburan NPK ataupun teh ayam tersebut. Nah, setelah berumur 2 bulan tadi, sebelum itu kita lakukan penyiangan dulu. Nah, untuk masalah penyiangan untuk kacang tanah ini tidak terlalu susah karena kita hanya cukup membersihkan ataupun menyiangi gulma-gulma yang ada di sekitar bedengan kacang tanah tersebut agar tidak mengganggu pertumbuhan kacang tanah. Nah, setelah kacang tanah berumur 6 bulan, biasanya kita siap melakukan pemanenan. Mengapa menunggu 6 bulan? Karena biasanya setelah tanaman kacang tanah berumur 6 bulan, biasanya ini produksi bijinya itu sudah benar-benar maksimal. Artinya bolong yang ada di dalam tanah itu sudah benar-benar padat berisi. Biasanya ditandai dengan daun yang mulai menguning dan mulai berguguran. Nah, demikian pemirsa liputan seputar informasi tentang kacang tanah tadi. Saya Randy Fernandes pamit undur dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.